Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Jumpa lagi bersama Kak Angel di Kebaktian Sekolah Minggu Online GKI Kota Wisata. Kak Angel harap kalian semua yang lagi mengikuti ibadah ini dalam kondisi sehat ya. Tapi kalaupun dalam kondisi sakit, jangan sedih. Kak Angel doain semoga kita semua sehat sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan sebuah lagu dulu yuk. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Teman-teman, kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi dengan penuh semangat. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur ketika Tuhan boleh pertemukan kami pada waktu ini untuk beribadah bersama. Tuhan Yesus kiranya boleh pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, sehingga ibadah ini bisa menjadi berkat bagi kami di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami serahkan jalannya ibadah ini. Amin. Adik-adik, Kak Angel mau tanya dong, gimana perasaan kalian hari ini? Apakah kalian bangun dengan hati yang penuh sukacita? Atau tadi pagi ada yang bikin bete jadi bersungut-sungut hari ini?
Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian, mau kalian hatinya bahagia, mau kalian hatinya sedih, tahukah kamu itu semua terjadi dengan seizin Tuhan. Kalau kita sehat, kita bahagia. Kalau kita sakit, kita sedih. Terus udah gitu sekarang apalagi sekolah udah boleh masuk, tiba-tiba nggak boleh lagi masuknya. Terus kita jadi sedih. Apapun yang terjadi, ingat Kak Angel bilang tadi, semua atas seizin Tuhan. Karena Tuhan sedang merenda kehidupan kita biar lebih berwarna. Yuk kita angkat sebuah pujian, tangan Tuhan sedang merenda. Yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Pada yang minta roti, cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Teman-teman, seperti yang lagu ini bilang, tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Jadi, kita sedih, kita senang, itu semua seizin dari Tuhan. Karena Tuhan sedang merenda kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak
Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah kuasa Kristus dalam kelemahan kita. Seringkali manusia kita ini hidupnya dalam kelemahan, tidak selalu kuat ya. Seperti Kak Angel tadi bilang, ada yang senang, ada yang sedih, ada yang kuat, ada juga yang lemah. Nah, sama seperti Paulus, hidup Paulus juga tidak lancar-lancar saja dalam memberitakan firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus yang akan kita bahas hari ini akan menceritakan tentang Paulus di tengah-tengah jemaat, dia harus dihadapkan oleh fitnah yang bertubi-tubi. Nanti Kak Ang akan membawakan cerita untuk kita, tapi sebelumnya kita mau mengangkat sebuah pujian, Semua Baik. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Di dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua yang terjadi di hidup kita, semuanya baik. Kenapa? Karena semua adalah rancangan Tuhan. Jadi jangan khawatir ya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa kembali, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kitab 2 Korintus, dan tema kita pada hari ini adalah kuasa Kristus dalam kelemahan kita. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, lebih lanjut mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menjadi sumber pengharapan kami, Allah yang berkuasa melakukan segala sesuatu, dan Allah yang kami percayai. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh mendengar firman Tuhan,
tolong kami bisa berkonsentrasi mendengar firman Tuhan, dan tolong kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami. Tuhan yang berkati kami semua, hamba yang membawa firman Tuhan, adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati supaya kami semua sungguh-sungguh boleh merasakan berkat Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari 2 Korintus, tapi sebelumnya kita akan mendengar pembacaan sebagian dari kitab 2 Korintus yang akan dibawakan oleh teman kita, yaitu dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15. Mari kita dengarkan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah laut, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri. Ya adik-adik, kita tadi sudah membaca kitab 2 Korintus pasal 4. Nah, 2 Korintus merupakan surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Surat yang pertama di 1 Korintus. Tapi siapa sih jemaat Korintus ya? Jemaat Korintus adalah orang-orang percaya yang ketika Paulus melayani dalam perjalanan misinya sampai ke kota Korintus, dia melayani selama 1,5 tahun, banyak orang menjadi percaya dan mereka menjadi jemaat Korintus. Jadi jemaat Korintus adalah jemaat yang dilayani Paulus dan menjadi suatu gereja di sana ya. Jadi suatu jemaat yang bertumbuh di sana. Jadi jemaat Korintus merupakan jemaat yang dimulai dari pelayanan Paulus. Nah, Paulus melayani selama 1,5 tahun di sana. Kisahnya bisa kita baca dari Kisah Para Rasul 18 tentang pelayanan Paulus. Nah, setelah jemaat itu terbentuk, Paulus pindah ke kota lain, melakukan perjalanan misi berikutnya. Nah, dalam perjalanan perjalanan misi ke kota yang lain, Paulus mendengar kabar bahwa jemaat di Korintus itu terpecah belah. Nah, disitulah Paulus menulis surat
Korintus yang pertama. Intinya, di surat Korintus yang pertama, Paulus menegur jemaat di Korintus karena terpecah belah, dan Paulus berusaha untuk menasihati mereka untuk berubah, untuk bertobat gitu ya. Dan mendorong supaya mereka mau berubah dan bertobat. Dan surat 1 Korintus nadanya agak keras, karena mereka sedang dalam masalah perpecahan. Tapi berikutnya, setelah sekian lama, Paulus mendengar kabar lagi, jemaat di Korintus sudah berubah, sudah bertobat. Nah, kemudian Paulus menulis surat 2 Korintus ini. Makanya kalau adik-adik bandingkan surat 2 Korintus dan surat 1 Korintus, surat 2 Korintus nadanya lebih lembut. Karena di situ Paulus menyatakan kasihnya kepada jemaat di Korintus, menyatakan sukacitanya, dan meskipun Paulus tetap menasihati, tapi Paulus menasihati dengan nada yang lebih lembut kalau dari surat ini ya. Adik-adik bisa bandingkan nanti kalau membaca 1 Korintus dan 2 Korintus. Ayo adik-adik, mari kita lihat urutan dari kitab Korintus ini ya. Di pasal 1, kira-kira Paulus menuliskan bagaimana di masa-masa sulit Allah menghibur kita. Ya, Paulus menceritakan bagaimana penderitaan yang dialami, dan bagaimana Paulus bisa tetap bersandar kepada Tuhan, karena Paulus percaya juga dan Tuhan menghibur juga dia. Jadi, Paulus tetap percaya kepada Tuhan dan Tuhan menghiburkan dia. Jadi, di masa-masa sulit, Paulus mengingatkan bahwa kita bisa bersandar pada Tuhan, karena Allah lah yang akan menghibur kita. Nah, di 2 Korintus pasal 4 yang tadi kita baca, Paulus menekankan bahwa ketika Paulus melayani penginjilan ini, melakukan perjalanan penginjilan ini, itu bukan hidup yang lebih baik, lebih mudah, tapi dia mengalami hidup yang lebih sulit. Tapi dia menyatakan bahwa oleh kemurahan Allah, aku menerima pelayanan ini. Artinya dia menyadari bahwa dia bisa melayani itu karena kemurahan Tuhan. Nah, Paulus juga menekankan bahwa pelayanan dia adalah pelayanan untuk Tuhan Yesus, bukan untuk diri sendiri. Paulus orang yang hebat, orang yang pintar, dan pada masa itu dia juga punya jabatan yang bagus, tapi dia setelah bertobat, dia melayani Tuhan Yesus, dia meninggalkan semua itu. Dan dia tidak melayani untuk dirinya sendiri. Paulus pasti punya kemampuan untuk bisa menyombongkan dirinya sebagai pembicara yang hebat gitu ya. Tapi Paulus tidak mau. Paulus tetap melayani Tuhan, menginjili Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang, tapi dia tidak menyombongkan dirinya. Dia hanya mengutamakan apa yang saya beritakan adalah Tuhan Yesus, bukan tentang diri saya. Gitu ya. Nah, terus Paulus menjelaskan lagi di 2 Korintus pasal 4 itu, bahwa dalam keadaan ditindas, dia tidak terjepit, habis akal, tidak putus asa, dianiaya, tidak ditinggal sendirian, dihempaskan, tidak binasa. Semua dilakukan demi Tuhan Yesus, dan yang dia alami adalah kuasa Tuhan yang menolong dia melewati semua itu. Ya, ditindas, dia tidak terjepit, Tuhan menolong dia. Habis akal, dia tidak putus asa, Tuhan menguatkan dia. Dianiaya, tidak ditinggalkan sendirian, Tuhan menemani dia dalam masa-masa dia dianiaya. Dihempaskan, dia tidak binasa, Tuhan melindungi dia. Ya, dan semua itu dia lakukan demi Tuhan Yesus. Dan sukacita Paulus adalah ketika dia melihat semakin banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Paulus mengingatkan kembali bahwa kehidupan dia, meskipun dalam keadaan sulit, tapi dia bisa melihat hal-hal yang membuat dia bersukacita. Dan dalam keadaan sulit, dia mengalami setiap masalah itu, Tuhan menolong dia, Tuhan menguatkan dia, Tuhan melindungi dia. Itulah kisah 2 Korintus pasal 4. Terus, kita masuk yang berikutnya, 2 Korintus pasal 9. Paulus juga menasihati jemaat di Korintus. Karena dia sudah bertumbuh, dan dia sudah bertobat, tapi Paulus menasihatkan supaya mereka untuk bermurah hati. Mereka untuk bisa memberikan kepada orang-orang percaya yang miskin di Yerusalem, memberikan persembahan kepada mereka. Paulus menggambarkan seperti Tuhan Yesus yang kaya. Tuhan Yesus adalah Tuhan, Allah, Raja yang penuh kemuliaan. Dalam tanda kutip, bisa dibilang
kaya gitu ya, tapi dia mau menjadi miskin. Mau datang ke dunia, mati disalibkan, mati bagaikan budak, bagaikan orang yang rendah gitu ya. Mau direndahkan, mau seperti orang miskin, demi kita yang diperbudak oleh dosa supaya bebas menjadi kaya dalam tanda kutip, artinya yang tadinya budak sekarang dibebaskan menjadi orang bebas. Jadi Tuhan yang kaya mau menjadi miskin demi kita yang miskin supaya menjadi kaya. Miskin dalam arti kita yang diperbudak dosa dan menjadi kaya, orang yang dibebaskan dan mengalami berkat Tuhan. Ya. Jadi seperti kemurahan yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya, kepada jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan, hendaklah kamu memberikan persembahan, menolong orang-orang yang miskin, bermurah hati kepada mereka. Itu Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus. Ya adik-adik, di bagian berikutnya Paulus menceritakan tentang menegaskan otoritas dia sebagai rasul, tapi Paulus menegaskan bahwa dia tidak mau menyombongkan dirinya. Jadi meskipun dia sebagai rasul, punya kuasa Tuhan, dia tidak mau menyombongkan dirinya, dia punya pengalaman-pengalaman hebat bersama Tuhan, tapi dia tidak mau menyombongkan diri dalam hal itu. Justru dia ingin bermegah di dalam kelemahan. Kita bisa baca dari 2 Korintus 11 ayat 30. Paulus mengatakan, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Jadi Paulus justru ingin menunjukkan bahwa dalam kelemahan itu sebenarnya yang makin kelihatan bukan Paulusnya, tapi Tuhan. Ya, jadi Paulus mengajarkan bahwa justru dalam kelemahan kuasa Tuhan semakin nyata. Ya, jadi kita belajar dari kitab 2 Korintus di awal, Paulus menceritakan bagaimana Tuhan adalah pengharapan kita. Kita bisa bersandar kepada Tuhan di masa-masa sulit kita. Dan berikutnya, Paulus juga menyatakan bahwa dia mengalami segala hal dalam kehidupannya, seperti dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendirian, dan Tuhan selalu melindungi dan menolong Paulus. Dan di bagian akhir, Paulus menutup bahwa dalam kelemahan-kelemahan kita, kuasa Tuhan semakin nyata. Jadi bagaimana adik-adik ya? Kok Paulus bisa bermegah atas kelemahan ya? Mungkin bingung juga kita ya. Tapi kita bisa lihat, ya. Kita bisa lihat banyak contoh di Alkitab yang menggambarkan bahwa justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi nyata. Kita bisa lihat dari tokoh-tokoh seperti Yusuf misalnya, dalam Perjanjian Lama. Dia ketika dibuang saudaranya menjadi budak, tapi berikutnya adalah dari budak, dia akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Habis Firaun, lalu dia. Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan Yusuf ketika di dalam kelemahan Yusuf sebagai budak, Tuhan mengangkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi dalam kelemahan Yusuf, kita bisa melihat kisah hidup Yusuf, kita bisa melihat bahwa dalam kelemahan itu kuasa Tuhan semakin jelas. Jadi bagaimana Tuhan bisa memimpin Yusuf dari sebagai budak hingga bisa menjadi orang nomor 2 di Firaun. Tokoh mana lagi di Alkitab? Musa bilang, saya nggak bisa ngomong, tapi justru Tuhan pakai dia untuk menjadi orang yang berbicara kepada Firaun. Siapa lagi contohnya? Daud mengalahkan Goliat dengan senjata lengkap, tapi Daud dengan hanya batu. Tuhan memakai hal-hal yang lemah, dan Tuhan menunjukkan bahwa dalam kelemahan itu justru kuasa Tuhan semakin nyata. Kita akan semakin melihat bahwa nggak mungkin kalau tanpa kuasa Tuhan orang ini bisa melakukan seperti ini. Seperti Daud ya, nggak mungkin mengalahkan Goliat kalau tanpa kuasa Tuhan. Terus kita juga bisa melihat dari kisah Daniel. Daniel dibuang ke Babel sebagai tawanan. Tapi Daniel akhirnya menjadi orang yang menjadi penasihat raja. Ya. Tawanan, orang yang dibuang. Tapi akhirnya menjadi penasihat raja. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin terjadi seperti itu. Jadi kita bisa melihat, justru dalam kelemahan-kelemahan, Tuhan pakai, dan kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mengalami masalah, kesulitan, pergumulan, jangan langsung menyerah.
Jangan, aduh, berat sekali gitu ya. Aduh Tuhan, habislah hidup saya. Enggak seperti itu ya. Justru lewat masa-masa sulit itu, kita akan semakin melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Ya, jadi Paulus mengingatkan di surat 2 Korintus bahwa Allah sumber pengharapan kita. Kita bisa bersandar pada Allah dalam masa-masa sulit kita, dan di bagian akhirnya Paulus juga menuliskan bahwa justru dalam kelemahan kuasa Tuhan semakin nyata. Ya, kakak punya cerita juga sih ketika kakak harus melayani satu persekutuan. Di situ kakak diminta menjadi liturgos. Nah, pada waktu itu saya menyiapkan untuk jadi liturgos, menyiapkan lagu, menyiapkan kata-kata apa yang harus saya katakan ketika menjadi liturgos gitu ya, menjadi pemimpin pujian pada suatu persekutuan. Saya kayak orang habis akal gitu. Rasanya kok nyiapin kata-kata ini nggak tepat, nyiapin ini nggak tepat. Itu dari malam sampai saya mau pagi, udah ngantuk sekali, masih tidak tepat. Padahal pelayanannya pagi hari. Tidak tepat terus gitu. Jadi rasanya udah buntu gitu ya, nggak bisa apa-apa. Saya bisa siapin lagunya, tapi kata-katanya saya nggak ketemu-ketemu gitu ya. Apa yang harus saya ngomongin gitu. Sampai akhirnya saya hanya berdoa begini, Tuhan, saya nyerah gitu. Saya nggak bisa. Terserah Tuhan bagaimana besok gitu. Dan ketika besok harus melayani, saya dengan pemikiran, Tuhan, terserah Tuhan saat ini gitu ya. Saya udah buntu gitu. Jadi ketika saya melayani, justru yang terjadi apa? Saya juga heran, saya bisa ngomong dengan begitu lancar, dan ketika memimpin pujian, ketika pujian itu dinaikkan, saya juga melihat orang-orang yang hadir di persekutuan itu menyanyi dengan begitu sukacita. Di suasananya kelihatan gitu, bahwa itu sangat bersukacita memuji Tuhan, sampai akhirnya ketika acara ini selesai, ada orang yang bilang kepada saya, senior saya mengatakan, kamu mimpinnya waktu itu terasa suasananya mengangkat gitu ya. Jadi dia memuji saya juga, ya sebenarnya kamu memimpin dengan baik gitu ya. Di situ saya melihat akhirnya, ya itu bukan saya ya, karena itu Tuhan. Karena saya tahu saya nggak sanggup gitu. Jadi ketika kita dalam kelemahan, kita akan semakin melihat kuasa Tuhan. Jadi adik-adik, kalau adik-adik merasa dalam kesulitan, merasa dalam kelemahan, merasa tidak sanggup menghadapi permasalahan yang ada, ingat, ada Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus yang memberi penghiburan. Tuhan Yesus yang terus akan menjaga adik-adik. Justru dalam kelemahan itu, Tuhan bisa pakai. Dan kita bisa melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, jadi dari kitab 2 Korintus ini kita bisa belajar Paulus yang begitu hebat orangnya. Tapi dia berkata akhirnya, dalam kelemahanlah aku mau bermegah. Karena justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi nyata. Di 2 Korintus pasal 12 ayat 10, mari kita baca. Di sini Paulus menuliskan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus merasa ketika dia merasa lemah, justru imannya semakin kuat. Ya, jadi kita belajar, justru dalam kelemahan kita belajar untuk bertumbuh dalam iman kita berpegang pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan memimpin kita. Adik-adik, kita bisa belajar dari Paulus melalui kisah 2 Korintus ini. Kita belajar, justru dalam kelemahan, iman kita harusnya semakin kuat, semakin bersandar kepada Tuhan. Dan kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Ya, jadi adik-adik, jangan pernah menyerah kalau mengalami pergumulan, mengalami kesulitan. Ingat, kita punya Tuhan Yesus yang akan menyatakan kuasanya, Tuhan Yesus yang akan menemani kita, Tuhan Yesus yang akan melindungi kita. Dan kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan hari ini, atas firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh belajar melalui kisah 2 Korintus.
bahwa justru di dalam kelemahanlah kami menjadi kuat. Kami menjadi kuat dalam iman kami, dan kami boleh melihat Tuhan bekerja. Tuhan, tolong kami. Tolong kami ketika kami mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, kami tidak menyerah. Karena kami punya Allah yang sungguh berkuasa, Allah di mana kami bisa bersandar, Allah di mana yang akan menjaga dan melindungi kami. Dan kami boleh melihat bahwa justru dalam pergumulan kami nanti bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, agar bertumbuh dalam iman kami, dan sungguh-sungguh bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menghadapi kesulitan, tapi semakin beriman dan semakin bertumbuh dalam iman, dan kami boleh bersama-sama melewati kesulitan itu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkaulah Allah yang menjaga dan melindungi kami, dan kami boleh berharap bersandar pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Aang untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan hati kita. Biarlah apa yang Kak Aang sampaikan tadi boleh menjadi pedoman di kehidupan kita ya. Nah sekarang untuk semakin dikuatkan, kita mau menaikkan doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh teman-teman kita. Silakan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Saat ini kami akan berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami akan berdoa tentang sekolah yang dilakukan secara online dan onsite. Kiranya Tuhan Yesus menjauhkan kami dari virus COVID-19. Dan kami dapat melakukan pembelajaran secara online ataupun offline dengan baik dan selalu sehat. Juga kiranya Tuhan tetap berikan semangat dan kesetiaan dalam mengikuti ibadah di rumah. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman yang sedang sakit, kiranya Tuhan berikan kesehatan dan dijauhkan dari penyakitnya. Berarti juga teman-teman yang sedang berulang tahun, berkati agar dipanjangkan umurnya dan diberikan kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Ayo disiapkan ya persembahannya. Bagi yang mau memasukkan ke dalam amplop untuk nanti dibawa ke gereja, boleh. Atau bagi kalian yang mau mentransfer, bisa transfer ke rekening ini atau melalui QR Code di sini. Yuk, sama-sama kita persiapkan hati kita dan kita menyanyikan sebuah lagu, Berilah yang Baik. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
mengucap syukur kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang daripadamu juga. Tuhan Yesus, kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat dipakai untuk pembangunan gerejamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Semoga firman Tuhan yang disampaikan tadi dan lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi bisa menjadi kekuatan bagi kita dan menjadi berkat bagi kita untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sekarang mari kita menutupnya dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga ibadah kami bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, semoga firman Tuhan yang boleh dibawakan tadi bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.